atau setiap hari, gitu. Apa tujuan kita mengaji ini? Oh, kami ingin menjadi orang bertakwa. Nah, kalau bertakwa apa untungnya? Kan begitu. Dari situ nanti akan kita lihat dapat atau belum. Betul nggak? Nah, pertama, untung orang bertakwa dulu apa? Dia punya petunjuk apa dulu? Yang mulia dan terjamin. Nah, ini jangan lupa. Apa itu? Al-Quran. Nah, mulia, terjamin, petunjuk. Nah, ini penting ini. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita semua harus ada petunjuk. Salah petunjuk bahaya. Berjalan aja kita dulu pakai petunjuk. Betul nggak? Bicara pakai petunjuk, makan pakai petunjuk, semua. Ya. Jadi tidak ada dalam hidup ini tidak ada petunjuk. Kita perlu petunjuk. Jadi petunjuk itu kebutuhan kita. Jadi orang bertakwa punya petunjuk mulia. Datang dari yang maha mulia, firman-Nya Al-Quran. Diantar oleh yang mulia Jibril. Diterima oleh yang mulia Muhammad SAW. Dipilih bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dipilih malam yang mulia, Lailatul. Ya udah, apa lagi? Terjamin takkan pernah berubah sampai dunia kiamat. Kenapa? Petunjuk kalau berubah-ubah kacau. Ada kepentingan di dalam nanti. Sudah itu apa lagi? Oke, tidak akan pernah berubah. Tapi kan bisa dirubah di muka bumi. Nggak bisa. Tidak ada satupun orang yang akan bisa merubah Al-Quran. Kumpullah jin dan manusia untuk merubah Al-Quran. Nggak bisa. Satu kalimat, satu titik tidak bisa. Satu huruf tidak bisa. Satu baris tidak bisa. Sudah itu apa lagi? Yang ketiga hebat. Siapa yang mengamalkan Al-Quran dijamin akan mulia. Itu hebatnya. Jadi kalau tidak mulia, tengok. Orang yang KTP Islam tidak mulia hari ini, pasti dia lenceng dari Islam. Orang kafir, kenapa dia mulia dalam hal tertentu? Karena dia mengamalkan Quran. Betul tak? Coba. Orang kafir tuh, kalau dia melenceng dari Al-Quran, nggak bisa maju. Makanya cari buku, kenapa umat Islam mundur yang lain maju. Ditulis oleh Amir Shakib Aslan, kalau nggak salah saya. Ini pertanyaan kabarnya dari Indonesia. Kepada Rashid Ridho, murid Muhammad Abdu di Mesir, ulama. Tapi karena Rashid Ridho tidak punya waktu, diberinya kepada Amir Shakib Aslan, tolong jawab. Dibuatlah sebuah buku. Kira-kira kalau diterjemahkan itu, limaza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama akharun. Jadi terjemahannya, kenapa orang Islam ini mundur yang lain maju? Di antara jawabnya, orang Islam mundur karena meninggalkan ajaran agamanya. Orang lain maju karena meninggalkan ajaran agamanya. Jadi kalau tidak ditinggalkannya Injil itu tidak maju dia. Maju. Barat tuh dulu kalau tidak ditinggalkannya Injil tidak maju. Coba. Jadi kalau ditinggalkannya pasti yang lain diambilnya, kan begitu. Jadi kita tinggalkan ajaran agama kita, pasti agama lain kita pakai, betul nggak? Coba tengok sekarang pengamal umat Islam, banyak Hindu dalam nggak? Banyak Buddha dalam nggak? Banyak Kristen dalam nggak? Banyak Yahudi dalam nggak? Banyak Majusi dalam nggak? Nah, coba. Ada nggak ajaran Islam ulang tahun? Hah? Kok diam semua? Coba, ada nggak ajaran Islam ulang tahun? Ada nggak? Ada hadis, ayat menyuruh? Enggak, tapi berdosa. Tunggu dulu. Cuma ada enggak ulang tahun itu disuruh peringati? Enggak ada. Itu oke. Sekarang ikhtilaf ulama tentang ulang tahun. Tapi pakai lilin tuh boleh enggak kira-kira? Dari mana itu lilin tuh? Api itu dari mana? Majusi kan? Nampak pengaruh itu? Nampak enggak? Paham enggak maksud saya nih? Jadi ulang tahun itu berdosa, Ustaz. Oke lah, ulama mengatakan tidaklah, syukuran, kan begitu. Tapi yang lilinnya ini dari mana ini? Pak, ketika kita sudah sampai umur setahun, rupanya kita bikin ajaran agama orang lain. Betul nggak? Kita disuruh bersyukur, betul. Bersyukurlah kalian. Kita bersyukur, oke. Kita kasih makan anak yatim, fakir miskin, ada landasan.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, irhamil yatim, macam-macam. Oke. Tapi di lilinnya ini kena kita. Itu namanya mencampur antara hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Lebih parah daripada batil. Kenapa lebih parah? Kalau batil jelas betul batilnya. Ini yang bercampurnya. Ini air ini beracun nih. Minum orang udah jelas betul batil. Betul enggak, Pak? Yang bahayanya ini air aqua, tapi ada disuntikkan sedikit dalam racun. Atau minum awak, betul enggak? Nah, itu yang bahaya. Paham enggak maksud saya tuh? Kalau jelas betul batilnya bisa kita tinggalkan tahu. Ini yang bercampur-campurnya. Ulang tahun kita syukuran bagus. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, kemudian dia berbaik. Ini tanda baik saya bersyukur, saya panggil anak yatim, fakir miskin, saudara, supaya didoa macam-macam, tidak apa-apa. Dicampur sedikit dengan batilnya apa? Tiup lilin. Ada yang mana lilin ini? Mana nih? Api neraka nih. Paham nggak maksud saya nih, Pak? Lah, nikah kawin. Nikah itu ada nggak ajaran Islam? Ada. Tapi yang pakai sanding-sanding ada di Islam tuh. Bersanding sudah itu bersalam yang bukan mahram, bercampur antara yang bukan mahram di situ. Ada nggak ajaran? Nah, dari mana itu? Yahudi kan, Nasrani, betul nggak? Nampak? Itu maksud saya, Pak. Jadi ini perlu kita renungkan bersama nih. Makan itu dianjurkan dalam Islam nggak? Ada tata cara nggak? Nah, sekarang makan kita ala apa? Coba. Sudahlah, peristiwa sakral, nikah kawin, dicampur dengan yang batil di situ. Bercampur laki-laki perempuan yang bukan mahram, malah orang kafir datang pun bangga pula dia. Karena dia orang kaya. Oh, tamu saya dari Jakarta, Cina, dari Malaysia, Cina kapiu. Abah salam juga anak pedusi awak tuh. Ya Om, makasih ya Om. Mana ajaran itu tuh? Paham enggak maksud saya ini, Pak? Ini agak kolot sekali. Tidak. Ini hancur-hancuran kita hari ini. Udah? Sudah itu disebut betul makan kita ala Perancis. Kapan pula ala Perancis? Ala Perancis itu gimana makannya? Ambil sendiri, berdiri. La ilaha illallah. Nampak? Petunjuk. Nampak? Petunjuk. Orang bertakwa punya petunjuk apa? Al-Quran. Kalau kalian amalkan itu, kalian akan mulia dan akan terjamin kalian mulia. Tapi kalau kalian menyimpang, kalian tidak mulia. Jadi yang kita ambil dari orang-orang kafir itu sampah-sampahnya. Sementara substansinya tidak mau. Contoh, mereka maju karena disiplin. Disiplin itu tidak ada di awak. Padahal Al-Quran memberi petunjuk disiplin. Nah, sementara dari orang kafir yang kita ambil sampah-sampahnya, Pak. Coba tengok pergaulannya, itu sampah-sampahnya, betul nggak, Pak? Nah, sedangkan substansinya disiplin, ya, bekerja dengan cerdas. Kan begitu? Coba. Manajemen menurut malaikat. Apa malaikat? Dia memakai tenaga ahli. Tidak perlu dia sarjana-sarjana. Dulu kini lah tidak pakai leh. Kini kalau dia akan pakai karyawan, dibawanya ke lapangan. Kau kerjakan ini. Kau mau kerja dengan saya, kerjakan ini. Nanti ada tim penilai. 8, 7, 9. Tidak perlu apa jazang. Aku doktor, tidak perlu. Betul tak? Itu Islam. Malaikat dibuat Allah kasih kepada dia jabatan yang ahli dia di bidang itu. Tidak perlu. Sekarang apa? Apa perlu apa? Dan bengkel. Dan sarjana S3, Pak. Manajemen itu. Nah, ya. Kalau orang sana sekarang tidak itu diminta lagi. Ayo ke lapangan. Pegang itu. Saya minta di bidang ini. Coba kau pegang. Nanti ada tim penilai. Dari 100 orang lulus 10 orang. Karena ini butuhkan ini. Kenapa? Karena dia ahli. Didengarnya aja tahu dia. Ini rusak ya Pak. Ini rusak. Nanti dites betul. Itu dipakai. Apa? Tuh kan ada. Itu Islam tuh. Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Beriman kalian kepada malaikat, kata Allah. Dijelaskan oleh Nabi, apabila suatu urusan diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, tunggu kehancuran. Malaikat diciptakan Allah mengajar kita, buat organisasi berjamaah kalian, sudah itu pakai tenaga ahli. Malaikat maut ahli di bidangnya, tidak pernah silap itu menyebut nyawa. Mikail ahli di bidangnya, Rakib Atib
ahli di bidangnya, maka datang hadis Nabi. Jangan coba-coba beri sesuatu pekerjaan kepada yang tidak ahlinya, hancur kalian. Nah, Indonesia hancur kenapa? Banyak diberikan kepada yang tidak ahlinya. Hancur, Pak. Betul lah, Pak? Jadi apa keunggulan orang bertakwa? Dia punya petunjuk yang mulia dan terjamin, yaitu Al-Quran. Nah, ini penting nih. Nah, karena itu perlu dibaca, karena dia petunjuk. Nah, ini yang saya sudah tunjukkan kemarin. 65% Indonesia, umat Islam tidak pandai baca Quran. 35% bisa baca Quran. Ini tanggung jawab kita semua. Coba, petunjuk tidak bisa baca, kira-kira gimana? Membaca saja tidak bisa 65%. Belum lagi paham. Belum lagi mengamalkan. Nah, ini subhanallah. Ini tanggung jawab kita semua. Oke, nanti kita ulang lagi nih. Yang kedua, apa keunggulan orang bertakwa yang harus kita buktikan dalam kehidupan? Berarti kalau poin pertama, umat Islam seharusnya harus pandai baca Quran semua. Nah, sebesar itu saya tidak pandai itu, insya Allah. 3 tahun anak sudah bisa diajar baca Quran. 2 tahun tidak bisa pun, insya Allah. 5 tahun tidak bisa dia sekian juz hafal. 7 tahun bisa 30 juz, sudah ada bukti. Apalagi? Cuma kita tidak punya program. Kita rutinitas saja. Makanya yang maju orang, karena orang diambilnya ajaran Islam, punya program dia. Israel, dia sudah punya program di bawah umur 20 tahun, dia akan mencetak anaknya menjadi sudah selesai S3. Di bawah 20 tahun. Sekarang 24, besok di bawah 20 tahun. Dari berbagai disiplin ilmu. Itu mereka bilang, Israel. Dia mengikut Al-Quran. Nabi sudah menjadikan seorang pemuda panglima perang di bawah umur 20 tahun. Menang. Di bawah 25 tahun. Panglima perang. Menang. Jadi kalau begitu, menang dan kaya dia. Kenapa? Harta rampasan kan bagian dia. Dia panglima. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Tidak diambilnya. Itu pemuda zaman Rasulullah. Itu Pak. Kenapa Nabi punya program? Jangan dianggap tidak punya program. Manajemen dari Allah. Step-stepnya itu mulai dari Iqra itu. Gua Hira. Jelas itu. Nah, cuma kita tidak menganggap Islam tidak benar manajemen. Jadi Islam itu apa? Ngaji-ngaji aja. Tidak mungkin Nabi maju sahabat kalau tidak punya manajemen yang bagus, strategi yang bagus. Allah berpihak kepada orang bertakwa atau bersama orang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang ini tadi zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil. Dah, ada jaminan, tidak ada perlu diragukan. Allah berpihak kepada orang bertakwa. Siapa yang bilang? Allah bilang. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Pakai anna malah takkid. Ketahui oleh kalian sesungguhnya. Biasanya kalau satu takkidnya itu ragu-ragu orang. Kalau lebih dari dua atau lebih itu engkar. Nah ini masih ragu, apa iya Allah bersama kita, apa iya? Maka Allah kira sungguh, jangan ragu-ragu kalian. Pasti Allah bersama orang bertakwa. Artinya apa? Kalau terjadi sesuatu masalah, Allah pasti berpihak kepada orang bertakwa. Makanya Nabi dan sahabat selalu menang. Tapi ya ikhtiar, jangan menung-menung aja. Nanti Allah yang bantu. Nggak bisa. Gitu Pak. Betul lah Pak? Ini harus kita buktikan. Tapi kalau udah ada proyek, gimana menentukan? Proyek kita mana ini? Proyek kita umat Islam ini amar ma'ruf nahi mungkar, itu proyek. Tapi kalau tidak di jalan gitu, gimana menentukan Allah berpihak kepada kita? Karena kita tidak pernah perang. Karena kita tidak pernah bersaing. Amar ma'ruf di bidang ekonomi, mana amar ma'ruf? Saya akan tegakkan itu. Ayo bertanding kita orang kafir. Begitu seharusnya. Baru nanti Allah nampak berpihak kepada kita. Contoh, Abdurrahman bin Auf sampai di Yasrib, dirikan pasar. Tidak mau dia bergabung dengan Yahudi.
Seluruh umat Islam, ayo dirikan pasar. Pimpin Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah. Pimpin, berdiri. Makanya nampak Allah berpihak. Akhirnya ekonomi dikuasai mereka. Akhirnya, betul. Bukan arti dibakar pasar Yahudi. Enggak, biarkan mereka. Biar mereka mompah lampunya. Kita pompah pula lampu kita. Kan begitu? Tapi Allah udah jamin, pasti kalian menang. Gitu caranya. Politik juga begitu. Kekuasaan juga begitu. Apalagi bidang macam-macam. Tidak. Jadi kalau gimana membuktikan kita tidak pernah bekerja, berbuat? Nak membuktikan bahwa Allah berpihak kepada kita. Karena proyek tidak pernah dikerjakan. Proyek kita amar ma'ruf nahi mungkar. Di bidang ekonomi, mana yang ma'rufnya, mana yang mungkarnya. Di bidang politik, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Di bidang pendidikan, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Di bidang pertanian, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Di bidang peternakan, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Di pasar, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Jelas semua di Islam. Nah, tapi kalau tidak dikerjakan, mana menentukan bahwa Allah berpihak kepada kita, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Itulah masalahnya. Kalau iyo, bilangnya iyo. Saya pun posisi bapak-bapak ibu-ibu ngantuk juga. Cuma masalah minta sama Allah. Ya Allah, setan ni ya Allah. Waktu membicarakan agama engkau dia begini ya Allah. Tolonglah ya Allah. Gitu. Ya Pak. Manusiawi itu ngantuk. Cuma minta sama Allah. Ini sedang bicarakan ajaran engkau nih ya Allah. Datang setan mengganggu nih Gitu. Makanya coba tes setan benci kepada kebaikan itu mudah. Kami laki-laki kan Jumat nih. Coba. Tadi sebelum Jumat tidak ada ngantuk sedikit pun. Tapi sampai di masjid. Ondek mak boreknya. Betul nggak? Itu buktinya dia. Apalagi kalau khutbah itu agak bernas. Langsung diserangnya. Supaya jangan masuk ke sini. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah ini. Allah pasti berpihak kepada kita. Mari kita buktikan dalam kehidupan. Kalau siku aman-aman ya Pak. Betul kan? Nah, sudah itu apa lagi? 3, Allah mencintai orang bertakwa. Nanti kita kumpul. Cintai Allah. Allah mencintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah yang bilang tuh ayat. Sesungguhnya, pakai inna lagi. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertakwa. Kenapa? Manusia ragu-ragu. Ya Allah mencintai kita. Tapi ingat, bertakwa kalian. Kalau tidak bertakwa, ya aku tidak cintai. Jadi ada sebab. Allah menciptakan selain dirinya pakai sebab semua. Selain dirinya semua dibuatnya pakai sebab. Kalau dirinya tidak ada, tidak terikat dengan sebab. Tapi selain dari dirinya dibuatnya sebab untuk menentukan kelemahan. Kenapa dia dicintai Allah? Karena dia bertakwa. Kenapa dia tidak dicintai Allah? Karena tidak bertakwa. Sebab gitu. Penuhi sebab. Fa'atba'a sababah. Kamu begitu. Ikut sebab itu, gitu. 4. Allah memuliakan orang bertakwa. Kita ini orang mulia kalau bertakwa. Kalau orang mulia, coba. Kalau orang mulia itu apakah seenaknya dipegang kepalanya? Enggak Pak. Ini Pak Ketua ini mulia nih. Kalau ketemu saya ketemu dia, Pak Ketua apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Ustaz sehat? Sehat. Itu tanda saya muliakan dia. Tapi kalau apa cerita Pak Ketua? Itu tidak mulia dia tuh. Udah. Maksudnya apa? Orang bertakwa itu mulia. Orang kafir dulu kepada Muhammad tidak bisa macam-macam. Orang munafik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Walaupun di mulutnya dulu, tapi tidak bisa macam-macam. Umar apalagi? Dimuliakan. Umar jangankan orang kafir, orang manusia kafir. Setan yang kafir aja takut sama dia. Kenapa? Takwa. Kita sekarang dilecehkan. Masa kita ditunjuk-tunjuk kiri sama orang kafir sekarang? Kita jadi babunya. Kenapa? Kita yang salah. Anak cucu kita, kenapa kita tidak bekerja dengan kita? Seharusnya umat Islam ini bekerja dengan kita. Dia jadi babu kita seharusnya. Walaupun dia tidak akan kita aniaya, tidak bisa. Kita tidak akan tunjuk-tunjuk kiri dia. Karena di Islam tidak boleh, walaupun dia kafir. Dia atur dalam Islam, tidak boleh. Jangan coba-coba. Kata Rasulullah, kalian menghina orang kafir. Ya, menzalimi dia. Kalau dia tidak punya salah. Marah Nabi. Ya enggak? Sekarang kita coba.
Padahal Allah sudah nyanyi, kalau kalian bertakwa pasti dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi Malah ayat itu berkenaan dengan sosial. Kehidupan sosial ini ya, di tengah-tengah manusia. Lita'arafu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki Adam, dari seorang perempuan Hawa. Kemudian dari situ kami kembangkan bersuku-suku bangsa, bernegara-negara. Tapi ketahui kata Allah, di antara kalian sebanyak itu yang aku muliakan dia bertakwa. Berarti orang bertakwa mulia gitu. Dan sudah dibuktikan oleh Muhammad SAW dan sahabatnya, mulia, tidak bisa macam-macam. Disebut aja nama umat Islam waktu itu Umar macam-macam, menggigil orang kafir. Sekarang terbalik. Ketika orang kafir disebut, orang menggigil. Ini kebun siapa nih? Aja macam-macam. Itu siapa punya tuh? Oh, orang kafir macam-macam. Betul lah Pak? Tapi bukan berarti kita nanti bakar kebun. Bukan, tidak boleh. Kita dengan ini, dengan takwa kita rebut. Betul lah? Dengan takwa itu kita tidak menganiaya mereka. Makanya saya ingin ini kita bikin program, anak muda ini kita bina, kita juga begitu. Saudara kita. Nah kalau nak ngaji-ngaji begini aja kita nih. Saya udah mau pulang lagi nih, dari dulu ngaji-ngaji gini juga gitu. Kan bikin program. Makanya adik-adik di IKMI saya suruh bikin program. Kalian yang muda-muda maju sekarang. 40 umur maju. Jangan yang 60 juga lagi, 70 jadi ketua IKMI ini. Supaya dia bikin program. Apa program? Di bidang ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Gitu. Kita coba. Ya enggak Pak? Suai enggak nih? Halo aja begini-begini aja kita. Ini ya yang akan kita buktikan lagi nih. Nanti. Sudah itu kelima apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa pasti diberi oleh Allah solusi kalau ada masalah. Apa lagi? Siapa yang bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar ketika dia ada masalah. Allah yang jamin. Dan sudah dibuktikan oleh Muhammad SAW dan para sahabat. Oleh nabi-nabi sebelumnya. Berat melawan Fir'aun tuh. Jangan ringan, jangan dianggap ringan tuh. Tapi Allah sudah katakan, kau bertakwa Musa, Harun bertakwa kalian ya. Pengikutmu, ya Allah. Udah. Bikin ikhtiar, lari-larilah. Jangan duduk pula dikejar Fir'aun lari. Ya, itu ikhtiar namanya tuh. Sudah itu apa? Bikin asbab, pukulkan tongkatmu itu. Gitu. Kau kusuruh bukan Harun. Dek Musa nya di belakang, Harun di depan. Pengikut di tengah. Nak coba pula melanggar aturan Allah. Yang diperintah Allah Musa bukan Harun. Maksud Musa bukan apa? Karena dia jauh dari laut. Dilemparnya apa? Tongkat supaya Harun yang mukul. Allah bilang enggak bisa, kau yang mukul kan? Kan begitu. Paham enggak maksud saya nih? Jangan rubah-rubah. Gitu. Langsung dipukul, langsunglah bisa lewat. Betul enggak? Itu solusi. Oh banyak. Ibrahim, kan begitu? Ibrahim melawan penguasa yang zalim. Kasih solusi. Api mau bakar, Allah bilang, hei ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau. Tapi dingin, bukan dingin saja, kau harus selamatkan. Karena nanti kalau dingin saja, ada dingin tidak menyelamatkan. Karena neraka yang paling bawah itu besok dingin Pak. Dalam riwayat. Bukan panas lagi, dingin. Tapi lebih daripada panas. Nah sekarang aja kan bisa dibuktikan. Ada yang ke Mekah Madinah musim panas, umroh, haji, ada enggak? Enggak apa-apa, enggak bangga nih, saya nanya nih, yang tepat musim panas dan mungkin dingin, ada enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada enggak? Ada yang musim panas, yang 2 kali, pernah musim dingin, pernah musim panas, ada enggak? Kalau enggak coba tanya, mana yang lebih parah musim panas atau musim dingin? Setelah saya tanyakan kepada kawan-kawan, saya tidak begitu mendapat. Saya sekali cuma di Madinah umroh. Itu memang waktu dingin. Tapi untunglah pas hari terakhir itu, aduh mak, pikir saya berangkat saya lagi kan. Tapi alhamdulillah selesai sholat subuh hujan lebat. Udah itu panas aja lagi. Alhamdulillah. Oke. Jadi memang lebih susah waktu di dingin daripada panas. Waktu panas saya sudah haji panas, umroh panas. Tapi masih bisa kita. Tapi kalau dingin mau lari kemana? Di masjid, la ilaha illallah.
Nah, jadi itu. Makanya kepada Ibrahim disuruh, hai api dingin, bardan, tapi juga wasala. Nah, paham itu? Karena jangan dianggap sudah dingin bisa menyelamatkan, enggak mungkin. Tapi yang penting dingin dan menyela. Nah, makanya dibuat kata salaman, bukan bardan saja. Bukan dingin saja, tapi salaman. Nah, gitu. Jadi tempat orang munafik itu besok kan dikerak-kerak api neraka, itu dingin. Ya. Nih, ini jaminan Allah nih. Allah menjamin kalau kalian bertakwa pasti diberi solusi. Ya, pasti. Ya. Sudah itu apa lagi? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki yang tak terduga, berkah. Jadi rezeki melimpah dan berkah. Ah, ini penting. Nah, selalu saya buat contoh Zam-Zam. Itu di antaranya. Hajar tidak pernah menyangka akan dapat itu. Kemudian melimpah dan berkah. Nah, gitu. Walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Jadi petunjuk Allah ya. Ini. Oke? Kemudian apa lagi? Rezeki, surga. Surga di dunia, surga di barzakh, di kubur, surga di akhirat. Ini terakhir, ini yang kita tuju nih. Ini menuju ini nih. Jadi orang yang bertakwa punya petunjuk, ya. Kemudian, oh ya, maaf, yang kedua sebetulnya ada ini, SDM. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi yang kedua ini SDM. Yang ketiga baru ini. Jadi 8 macam, paling tidak 8 saya ambil. Pertama, orang bertakwa itu punya petunjuk yang terjamin. Kalau petunjuk itu diamalkan pasti SDM-nya berkualitas. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi sumber daya manusianya pasti berkualitas, yaitu beriman, berilmu, berzikir, berfikir. Baru yang ketiga, Allah bersama orang bertakwa, berpihak. Allah mencintai orang bertakwa, ya, Allah memuliakan orang bertakwa. Kemudian Allah memberi solusi ketika ada masalah. Kemudian Allah memberi rezeki yang tidak terduga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Ini mulai ulang aja. Tapi tolong ini. Jadi setiap ketemu dengan saya nanti, ini kita bahas. Kita buktikan ini. Dia merujuk ke sini semua. Baik. Untuk mendapatkan 8 ini apa yang harus dipenuhi? Al-imanu bil ghaib. Al-imanu bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Redaksi ayatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Laba bunyi lonya. Dah. Pokoknya kode saya kalau sudah suruh ya, berhenti. Oke. Jadi, apa yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ini? Iman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman terus kepada yang gaib. Maka kalimatnya dipakai kalimat fi'il mudhari'. Fi'il yang 5. Alladzina yu'minuna. Yu'minuna. Apa kenapa dipakai fi'il mudhari' bahasa orang Kuwait? Zamannya sekarang dan akan datang. Artinya apa? Terus menerus. Jangan pagi beriman, sore kafir. Di musajid beriman, di pasar kafir. Nggak bisa. Hah? Waktu suami beriman, tiba di luar kafir. Nggak bisa. Apa maksudnya dong? Di rumahnya servis suami patuh, tapi di luar dia salam dengan yang bukan mahramnya, galak-galak, jelaki orang, kan begitu? Kamu itu udah cukup. Paham dah? Itu nggak bisa. Atau laki-laki di rumah dia beriman, sayang ke bini, ya enggak? Patuh, apa disuruh bini, kui menurut agama, tapi di luar bebas lainnya tu namun ndak beriman terus namun tuh yuk minu nabil beriman kepada yang gaib. Ini kita bahas nanti. Apa itu iman, apa itu yang gaib. Nah, pertama dulu iman kita bahas dulu. Iman itu apa yang dituju dari iman itu? Nah, kaitan dari sini kan? Nah, bicara iman, paling tidak kita bicara
Al-mu'min, al-iman, kemudian mukmin. Apa maksudnya ini? Al-mu'min ini Allah. Satu di antara nama Allah Al-mu'min. Ini kasih nanti pengurus uang banyak-banyak, Pak. Biar dibuatnya sini Al-Asmaul Husna nanti insyaallah. Ya, tapi jangan dia ndak ada pitiro kalau nyoyo. Awak bersama. Setuju kan? Jadi kita sholat ini dilingkari oleh Al-Asmaul. Mantap. Oke. Ini mukmin. Jadi mukmin ini maksudnya apa? Allah. Karena nama Allah itu Al-Mu'min. Mukmin yang kedua, An-Nas, manusia. Manusia kalau beriman diberi nama oleh Allah mukmin, senama dengan dia. Mantap tak tuh? Buka sini. Innamal mu'minun wa huwa mu'min. Jadi yang ngasih nama Allah. Nama Allah mukmin, kata Allah, kalau kalian beriman sama aja dengan nama kalian. Kalian mukmin, kalian mukmin juga. Nanti kita bahas tuh, enak tuh. Masa senamo enggak dibantunya? Enggak mungkin. Di kampung saya aja dulu penghargaan orang senama pulang sana nama Pak. Iya Pak. Ada orang tak bulu datang ke Murajalai Tiri dulu. Kebetulan namanya sama Ahmad umpamanya. Itu dicari saudara di Murajalai siapa yang nama Ahmad. Nanti dia dibuat acara pulang sana nama Pak. Sanamo aja dihargai. Coba. Itu tradisi orang dulu, betul tak? Jangan coba-coba ganggu dia. Nanti suku yang punya nama ini nanti membela dia. Begitu cara orang dulu, betul tak? Makanya aman. Tapi kalau dia bikin salah, suku ini pula menghantam dia dulu pertama, jangan suku lain, kan begitu. Begitu cara aman. Dah? Oke? Nah, kemudian apa lagi? Al-iman, al-amin. Nih, kalau kita bicara iman, kalau dengan saya ini akar katanya. Siapa yang pernah bergelar al-amin? Dua. Jibril, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak. Sudah itu apa lagi akar kata iman? Al-amnu. Sudah itu apa lagi akar kata iman? Al-amanah. Nah, udah. Jadi ketika kita bicara iman, paling tidak ini kata kunci. Al-mu'min, al-iman, al-amin, al-amnu, al-amanah. Apa arti iman? Ini dulu percaya, kan begitu? Al-amin apa artinya? Dipercayai, bisa dipercayai. Kan begitu? Orang yang terpercaya. Siapa dia? Jibril. Nazala bihi ruhul amin dalam Al-Quran. Al-Quran itu dibawa turun oleh ruh yang al-amin. Siapa? Jibril. Maka tidak bertukar-tukar karena dia al-amin. Tidak dikurangi, tidak ditambah. Dah? Siapa yang menerimanya? Muhammad. Rasulun amin. Iya kan dalam Quran? Lahir, beranjak dewasa, sudah dipanggil Al-Amin. Sampai umur 40 tahun tetap. Tapi setelah dapat langsung aja berbela. Itulah sifat orang jahiliyah, musyrik. Udah? Sudah itu Al-Amnu. Apa arti Al-Amnu? Aman. Nah, buka. Al-An'am 82. Coba cari. Ada yang bawa HP itu kok. Surat Al-An'am ayat 82. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman ketika imannya tidak bercampur dengan kesyirikan, merekalah yang akan merasa aman. Nah, catat dia. Ini kunci. Aman. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Sudah itu apa lagi? Al-amanah. Seakan dengan kata iman. Al-amanah. Sudah menjadi bahasa awak juga. Amanah. Sesuatu yang dititipkan dan nanti diminta pertanggung, sesuatu yang dipinjamkan. Dah? Nah, coba tengok nih. Ini bawa nih ya, kemana saja bawa nih, tidak percaya nanti. Allah, saya sebetulnya berat menunjuk kiri nih. Allah memerintah, al-mu'min memerintahkan kita beriman, betul tak? Supaya apa? Supaya kita manusia jadi al-amin. Kalau manusia ini sudah al-amin, dia aman. Betul tak Pak? Betul tak nih? Muhammad itu aman tak jiwanya? Aman karena dia amin. Nah, coba tengok.
Kalau orang sudah beriman, al-amin. Kalau sudah al-amin, aman. Kalau sudah aman, baru bisa mengamankan amanah. Bagaimana nak mengamankan amanah kalau dia tidak aman? Tak logis. Itu dari atas. Kalau dari bawah, amanah akan aman apabila berada pada orang yang al-amin. Untuk membentuk orang al-amin tidak ada alat di muka bumi kecuali iman. Tak ada lain. Orang yang beriman dekat kepada al-mu'min, maka dinamakan mukmin. Paham tuh? Jadi intinya apa? Kenapa Allah nyuruh kami beriman? Supaya aman. Apa? Kalian kan punya amanah. Nanti kita buka ayatnya. Pernah ditawarkan amanah kepada langit, bumi, semua menolak. Manusia menerima. Gimana supaya amanah itu aman? Beriman kalian. Supaya aman. Jadi ketika tidak aman hidup ini apa? Cek iman. Iman cek. Diri tidak aman, pasti ada kena imanmu. Rumah tangga tidak aman, pasti kena imanmu. Pasar tidak aman, ekonomi tidak aman, pasti kena iman kalian. Politik tidak aman, pasti kena iman kalian. Apa lagi? Pokoknya kalau sudah tidak aman, cek iman. Rukun iman 6. Bisa dipahami? Nah, jangan ke dukun, pai. Kau ulama, pai. Kau orang soleh, pai. Kalau tidak aman, kau orang soleh pergi, jangan ke dukun. Bertambah tidak aman. Kalaupun aman, semu. Ataupun aman, kau aman tapi yang lain tidak aman kau buat. Kau zalimi. Begitu. Nah, ada pertanyaan? Udah suruk belum? Silakan Pak Haji. Mantap. Yuk. Balik ke awal tadi. Ya. Umat Islam proyeknya amal ma'ruf nahi munkar. Iya Pak Haji. Sementara kita hidup di ada pemerintah. Iya Pak Haji. Ada satu organisasi ini melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Iya Pak Haji. Tapi dicegah oleh pemerintah. Itu bukan urusan kalian, itu urusan pemerintah. Iya. Jadi gimana, Kak? Ya. Oke Pak Haji. Alhamdulillah. Sekarang kita cari akal. Ngumpul kita, apa yang dilarangnya? FPI dilarangnya. Oke, kenapa dilarang FPI? Begini. Oke, kami tidak buat nanti. Kita bikin di masjid ini. Kalau ada sesuatu, pergi ke polisi kita. Pak, ini judi di tempat kami, Pak. Tolong basmi. Kalau dia tidak mau, tapi Bapak bilang hukum di Indonesia. Bapak yang menyelesaikan. Nanti kan kami menyelesaikan kena marah pula. Sekarang kompak tidak kita begitu? Begitu, Pak Haji. Tidak. Pergi ke TNI. Nah, sekarang kompak tidak kita? Itu masalahnya. Ya Pak Haji ya. Jangan di masjid kita jamaah, tapi keluar tidak jamaah. Ada di lingkungan kita ini sekarang perjudian. Ya. Kita tidak boleh mukul mereka. Oke, pergi menghadap pemuka masyarakat ke polisi. Tolong tutup perjudian di tempat kami. Kalau tidak, sekarang mantap. Nah ini, kami sudah laksanakan ini. Jangan salahkan juga kami. Kalau kami basmi. Kenapa? Karena judi menurut kitab kami tidak apa. Nanti kami buka pula Injil. Coba buka Injil. Ada tidak di Injil membolehkan berjudi? Kami buka pula nanti di Weda. Ada tak di Weda membolehkan judi? Semua kitab tidak membolehkan judi. Sekarang di Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh hidup di Indonesia kecuali orang beragama. Begitu Pak. Tak bawa Quran Pak. Itu Pancasila tu Pak. Ya Pak Ji ya. Itu Pak Ji. Mari. Gitu. Tak usah Quran Pak. Pancasila tu Pak. Nih. Apakah judi ini Pancasilais? Apakah merampok tanah rakyat ini Pancasilais? Kok begitu Pak Haji? Nah, mana yang pakar Pancasila itu duduk sini, tolong jelaskan kepada kami. Apakah orang merampok tanah ini Pancasilais? Apakah hukum yang tidak adil seperti ini Pancasilais? Pencuri ayam dihukum 6 bulan, tapi korupsi dibela. Apa Pancasilais ini? Kok begitu gitu. Tapi kompak, ya nak? Ya samalah. Allahu Akbar kata imam. Jangan ada pula makmum. Allahu Akbar sujud. Kok begitu? Ya kompaklah semua. Tapi nanti Ittihadu Zahidin mau. Tapi Masjid Nurul Yakin tidak mau. Tidak juga bisa. Ngompak semua kita. Betul lah Pak? Kalau perlu orang Kristen itu kita bawa juga. Betul lah? Buka kitabmu. Hai pendeta sini. Coba buka kitabmu. Di kitab kami ini judi tidak boleh. Zina tidak boleh. Di kitabmu gimana? Tidak. Oke, kita menghadap kepada polisi. Supaya ditutup di sini perjudian, perzinaan. Ya Pak Haji? Gitu. Suai ini enggak? Makanya orang bertakwa itu cerdas, bukan pintar, cerdas. Kalau cerdas, pastilah orang kalah dibuatnya.
bukan dizoliminya. Makanya sahabat berdebat dengan orang itu kan cerdas. Coba tengok nego Utsman dengan Yahudi. Menang Utsman kan? Menang Utsman. Itu negonya kan tidak mau Yahudi itu. Tapi Utsman cerdas. Gikuai lang. Dan boli sumur wang tu berdua punya. Berapa nak ni? Orang sanggup umpama beli 1.000 dinar dan beli 1 juta dinar. Kan begitu umpama. Antu Yahudi palo kan utak rato ya. Oh, untung gadang kau. Sudahlah dibagi mahalnya tu berdua punya. Cuma nya ndak terlintir aja. Tanda takwa. Kalau kalian berinfak aku tambah kata Allah. Kan begitu. Itu nak punya di utak ya. Di Bali. Balik bikin perjanjian. Senin aku kata Utsman, Selasa kau. Ini contoh aja Pak ya. Senin Utsman, hoi orang Madinah, ambil air di sini. Berapa kau mau? Ambillah. Besok duduk Yahudi situ. Tidak ada seorang yang datanglah. Besok Rabu loh. Mana yang kurang lagi ambil. Kata akhirnya apa kata Yahudi, malu ya. Baik kata Utsman, man, diam-diam aja ya. Beli kormaran doang, kebun malu dong. Itulah sekarang jadi hotelnya. Paham tak? Karena orang Islam itu cerdas. Kenapa? Allah bantu tadi. Kalau kalian bertakwa, aku beri solusi. Aku bersama kalian. Bersama yang paling hebat. Masa tidak hebat awak? Betul tak? Ambo juga bersama Pak Pengurus kini pasti hebat lomba berdagang. Kan hebat berdagang umpama. Kan begitu contoh. Kan begitu. Tapi sama ambo juga orang sakaya itu tidak pandai. Dan perlu dan ambonya apa? Suntiang nomor lalunya kan begitu. Paham tak maksudnya? Kita aja Pak Haji sederhana. Suruk sudah masuk nampak ya? Ya, terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.